Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu ini karena sudah jam 11 dan ada beberapa yang belum presentasi, kami langsung saja karena pembahasannya juga banyak. Yang pertama terkait tentang prodi. Kalau tadi LPPM itu adalah sholatnya ya, rukun Islamnya. Kalau prodi ini rukun imannya, nggak ada kampus yang nggak ada prodinya ya. Pasti prodi ini menjadi ujung tombak di setiap kampus. Nah, di prodi kami ingin sedikit menyampaikan apa yang kami susun bersama tim kami di prodi PPA, dari visi misi sampai dengan target sasaran. Nah, ini visi kami menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan keilmuan pendidikan bahasa Arab dengan sistem perguruan tinggi pesantren. Saya yang muatan perguruan tingginya kami ambil yang perguruan tinggi pesantrennya. Nanti ada pembelajaran kitab kuning yang merujuk tadi bisa kita buktikan melalui LPS. Saya akan sedikit terangkan apa yang ada dalam benak kami dan apa yang mungkin sudah sedikit kami lakukan dari tahun 2000 kami menjabat dari tahun 2022 awal. Memberikan dari kata kunci yang pertama program studi unggul, deskripsi memberikan fokus utama pada pengembangan keterampilan bahasa Arab. Ini yang B, pemahaman mendalam tentang budaya Arab. Yang C, mahasiswa dibimbing oleh dosen yang berkualitas yang memiliki keahlian dalam bidang bahasa Arab. Ini saya akan terangkan dalam satu waktu ya. Tiga hal ini sebenarnya terkait tentang pengembangan keterampilan. Kita punya mungkin bisa keunggulan ya. Di antaranya native speaker yang itu tidak ada di perguruan tinggi lain. Nah, ini yang perlu saya jelaskan dan mungkin sosialisasi juga. Kita ini bisa share yang sudah ada di sini. Nah, yang menjadi dosen di kita ini harapannya kita letakkan posisi beliau sebagai native speaker, bukan hanya sebagai bukan menjadi dosen fikih atau dosen ini dalam bidang kajian ilmu akidah, tapi dia diletakkan dalam posisi sebagai native speaker. Nah, disitulah nanti kita punya distingsi yang di BPA. Tapi selama beliau ini diletakkan dalam pembelajaran yang kompetensinya adalah di bidang fikih dan akidah, saya kira nanti saya yang punya jawabnya. Ini mau Anda ini mau jadi program studi dalam keilmuan pendidikan bahasa Arab kok distingsinya malah ke arah akidah dan fikih seperti itu. Tapi kalau kita posisikan beliau sebagai native speaker di sini, insya Allah kita punya distingsi di situ dan diakui. Nah, ini yang perlu saya sosialisasikan sehingga tadi deskripsi terkait keunggulan kita ini nanti bisa saya jelaskan. Pengembangan keterampilan bahasa Arab, kita sudah punya beliau pemahaman tentang budaya Arab. Selain di sini, selain adanya native speaker, juga kita di sini ada tentang budaya Arab. Nanti kajian ilmu balaghah ada kita bagi menjadi 3 ilmu ma'ani, banyak badik yang sudah ada di kurikulum kami. Kemudian mahasiswa dibimbing oleh dosen berkualitas yang memiliki keahlian dalam bidang bahasa Arab. Saya bilang bahasa Arab. Kalau beliau, saya yakin saya kita ini sudah bisa mengajar kotor nada, iniliti, jurumiyah itu sudah lewat kalau beliau ini ya. Nah, arahnya bahasa Arab, bukan pendidikan bahasa Arab. Nah, kalau ngomong pendidikan bahasa Arab sudah beda lagi nanti keilmuannya. Nanti kalau untuk masalah pendidikan bahasa Arab nanti kan teaching flow second language itu nanti beda pendekatannya. Jadi pendekatannya nanti biasanya malah yang lebih paham itu adalah orang yang belajar
bahasa tersebut untuk teachingnya ya, karena yang paham psikologi orang Indonesia itu ya orang Indonesia sendiri yang mungkin dia tidak bisa berbahasa Arab. Nah itu yang perlu saya sosialisasikan di sini sehingga kedudukan native speaker itu tadi sudah duduk di dalam program kita dan menjadi keunggulan kita di 3 poin ini terutama. Kemudian yang kata kunci yang kedua itu pengembangan keilmuan, keilmuan pendidikan bahasa Arab. Pengembangan pertama, pengembangan tadi keunggulnya dalam bidang bahasa Arab tadi. Kemudian yang kedua, pengembangan pendidikan bahasa Arab melibatkan perencanaan kurikulum yang mencakup beberapa aspek kebahasaan dan keterampilan bahasa. Pendidik bahasa Arab menggunakan metode pengajaran inovatif melibatkan mahasiswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Pendidikan bahasa Arab melibatkan pelatihan dan pengembangan bagi para mahasiswa. Pelatihan ini menyangkut pemahaman tentang metode pembelajaran baru dan penggunaan teknologi dan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, rancangan kurikulum kita sudah buatkan kurikulumnya, bahkan kita sudah mengundang ahli dulu di MTS, Ustadz Dr. Hafid Abdul Hamid Z, WR1 Unida. Jadi saya kira secara dokumen kita sudah mapan. Kemudian cuma memang perlu ini, memang di sini ada seperti ini kita kalau berbicara kurikulum sekarang itu bicara sistem, jadi apapun itu harus dibuktikan. Kalau proses akreditasi kurikulum CPL itu apakah tercapai atau tidak, itu membuktikannya melalui syarat yang sistemnya sudah canggih. Nah, jadi RPS kita ini sudah bisa diubah ke syarat itu. Nah, di mana syarat itu sudah bisa mengukur ketercapaian program pembelajaran. Nah, ini kita sepertinya belum ada. Jadi kalau kemarin kita sempat ikut akreditasi PBA Unida, ya alhamdulillah mereka unggul, dan yang dibuka cuma 3 web. Nanti saya terangkan web itu nanti ditaruhnya di mana. Yang kedua adalah draft mereka. Draft kita sudah banyak, sudah kalau yang internasional sudah ada prestasi dari mahasiswa kita. Kemudian yang ketiga ini adalah syakat. Di antara 3 ini yang kita mungkin sama sekali belum itu ini syakat tadi. Syakat kita sudah ada, cuma belum menuju ke arah sana. Syakat kita sudah ada secara normal, cuma belum menuju ke arah sana, belum bisa untuk mengukur pencapaian CPL kita. Kemudian yang web ini sampai sekarang kita masih pakai Instagram. Nah, insya Allah ini untuk tahun ini kita programkan untuk web kita ini. Nanti web adalah untuk keterbukaan dalam setiap dokumen kita sehingga bisa diakses oleh mahasiswa, dan ini menjadi poin penting dalam akreditasi saya kira. Pendidik pengembangan metode pengajaran yang inovatif, efektif, saya kira ini sudah semua terkait tentang pelatihan. Kemarin kita melakukan pelatihan terjemah, itu juga ada CPL di Prodi terkait terjemah. Cuma memang kalau di PMTS itu belum diakui, kalau belum ada lulusan kan nanti dia menjadi penerjemah tersumpah gitu. Itu nanti kalau udah ada kesana, nah kita bisa itu kita jadikan output lulusan kita nanti ke sana. Cuma nanti ini monggo bagaimana nanti saya ikut kebijakannya, dan untuk kesana saya kira harganya juga tidak murah. Harganya bukan cuma orangnya, kalau alumni kita ada mungkin yang punya kemampuan ke arah sana, cuma harganya itu untuk menjadi penerjemah tersumpah resmi depan itu ya mahal ya. Awali di Bapak di dosen ya, jadi khusus mata kuliah terjemah itu dosen yang tersumpah. Oh ya, ada ya, sudah ada kita. Nanti kita ke arah sana juga. Pembelajaran bahasa Arab memanfaatkan teknologi bekerjasama dengan institusi. Kita sudah ada beberapa MOA
IA Implementation Agreement dengan beberapa kampus. Kemarin juga pelaksanaan di sana di Lombok kemarin, pekan ilmiah internasional, kita sudah ada kerjasamanya, penelitiannya juga pendidikan masyarakat dan teknologi. Itu nanti masuknya ini, saya sendiri sudah punya hak cipta di bidang teknologi pembelajaran, itu aplikasi bahasa Arab, itu juga bisa dicantumkan di sini nanti. Jadi saya sudah bisa jawab susah untuk ke sana. Nah ini saya tidak akan mengangkat banyak terkait visi dan misinya. Ini sangat banyak sekali, ada nanti di bawahnya ada lagi banyak sekali. Ini saya ambil dari dokumen seperti PS memiliki ketersediaan dokumen PMTS, kemudian memiliki dokumen kurikulum, memiliki dokumen pelaksanaan kurikulum. Nah itu semua sebenarnya nanti akan kita upload ke web yang nanti bisa diakses. Sementara ini semua sudah kita lakukan, kecuali beberapa pedoman yang mungkin kita belum ini ya, belum susun ya, sebagian 1-2 mungkin hanya. Nah itu kami. Nah nanti dibuktikan yang paling susah tadi menyelaraskan antara roadmap prodi nanti dengan roadmap penelitian prodi dengan roadmap penelitiannya yang ada di LPPM. Kalau bukti LPS itu bisa semua kita buat, cuma yang sulit nanti adalah roadmap penelitian prodi, di mana itu ranah keilmuan prodi membuat roadmap keilmuan yang itu nanti juga harus senada dengan roadmap keilmuan yang ada di bagian LPPM. Dan itu nanti sebenarnya kalau kita sudah punya sistem siakat yang canggih, itu sudah bisa dilihat semester ini apakah dosen ini meneliti apakah dan apakah sesuai dengan penelitian prodi. Nah itu yang kita sedang pikirkan. Nah itu kemudian ini tadi terkait penelitian prodi. Selama ini masih belum jalan penelitian prodi ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Tapi insya Allah akan ke depan ini dengan semangat baru, SDM baru ini membantu kita untuk penelitian. Dan kemarin beberapa tahun lalu sudah ada beberapa yang sudah lolos untuk penelitian IPADANA dari Depak, saya kira juga membantu kita di akreditasi juga. Kemudian pelaksanaan kerjasama kita sudah beberapa kerjasama, cuma yang kita sudah tangani baru 3 atau 4 ya, mungkin yang dari prodi BPA. Nah nanti harapannya bisa terlaksana semua, termasuk dokumennya, dokumen kerjasama dan seminar-seminar yang nanti akan kita lakukan bersama mitra kita. Nah itu mungkin dari kami. Saya lihat ini yang bersama dengan yang tadi yang di atas, tujuan yang bersama dengan misi. Pertama, terwujudnya pendidikan dan pembelajaran di bidang bahasa Arab yang profesional, terwujudnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan bahasa Arab, internalisasi nilai-nilai pesantrenan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang keempat, terlaksananya program kerjasama dengan lembaga pendidikan dan instansi di tingkat regional dan nasional. Walaupun kita tulis di sini regional atau nasional, sebenarnya kita sudah, mahasiswa kita sudah ada yang punya prestasi internasional, dan juga 2 mahasiswa kita ada yang dari Bosnia, juga dari Singapura. Nah ini mungkin kalau dari kami mungkin ada pendekatan untuk SDM, karena kami ini juga pernah ngajar, entah dari SDM atau mahasiswa, saya kira pernah ngajar kelas weekend menggunakan bahasa Arab full, karena ada anak Bosnianya. Nah, saya belajarnya menggunakan bahasa Arab, banyak yang belum paham mahasiswanya. Saya harus menerjemahkan lagi
Jadi waktunya yang tadinya berapa 100 menit jadi mungkin sekian ratus menit gitu ya. Nah ini berarti perlu ada lembaga bahasa ya, namanya apa dulu yang belum sempat ada ini lembaga bahasa, di mana nanti tugasnya adalah meningkatkan bahasa dosen dan mahasiswa yang arahnya kepada internasionalisasi. Nah, sehingga saya nggak perlu menerjemahkan lagi ke dalam bahasa apa itu bahasa Indonesia. Kemudian dari dosennya juga bukan hanya kemampuannya juga kemampuan dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris juga terlatih. Semester berapa yang Bosnia semester 5 ini, yang dari Singapura itu semester 1 di Jamil. Nah di Jamil itu. Nah, kalau mata kuliah unsur bahasa bahasa juga minimal di semester 4 5 sampai lulus itu bahasa namanya semester 3 Ustaz. Iya, iya, mulai. Oh ya, jadi ya dari kami kekurangannya itu butuh peningkatan dari peningkatan dari segi SDM terkait tentang bahasa. Makanya perlu mungkin ada lembaga bahasa di situ, nanti tugasnya adalah peningkatan bahasa dari segi dosen maupun kualifikasi dosen maupun kualifikasi dari mahasiswanya agar pembelajaran tadi seperti mungkin kalau ada cara lain seperti tadi mungkin Ustaz mau disampaikan ke kita ada kelas internasional yang khusus di situ bahasa full bahasa Arab yang saya mungkin bisa, cuma yang lain mungkin ya ada banyak kesulitan ya untuk ke arah sana. Begini, di IUM itu nggak ngerti mahasiswanya, dosen itu menyampaikan dengan bahasa Inggris sekolah. Oh ya. Mau ngerti nggak ngerti itu urusan mahasiswa. Kalau nggak dipaksa seperti itu mahasiswa nggak ada ya. Ya, ya nanti mungkin RPS kita yang akan kita rubah. Jadi di kurikulum kita punya RPS di mana itu ada capaian pembelajarannya. Jadi kita fokusnya kepada capaian pembelajaran. Jadi fenomena ya Indonesia. Kampus yang membuka jurusan bahasa Arab itu banyak yang minta. Tapi saat sekolah Muhammadiyah mencari guru bahasa Arab yang berkaitan susahnya minta. MBS mencari guru bahasa Arab itu susahnya minta. Padahal kita urusan bahasa Arab banyak, hampir semua UI itu pasti juga bahasa Arab. Tapi kalau suruh beli bahasa Arab kan ada itu susahnya minta. Nah ini jadi tantangan pada segi ekonomi. Harus dikembangkan. Monggo Pak Kapolri dikembangkan, bisa nggak bisa, pokoknya misalnya di semester 5 atau 6 sampai lulus tidak ada lagi ngomong bahasa Indonesia. Dalam ajar, bisa aja, ngerti nggak ngerti, pokoknya ngajar pakai bahasa Arab. Kalau nggak begitu, karena itu yang udah dilakukan oleh IUM Malaysia. Dosennya tuh ngomong aja, ngajar tuh pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, pilihan. Mau ngerti nggak ngerti, mahasiswanya tuh urusannya. Karena itu fenomena di Indonesia itu kita punya lulusan guru bahasa banyak sekali, tapi pada saat Muhammadiyah buka pesantren MBS di Jogja itu ada 35 MBS. Tapi untuk mencari guru bahasa Arab yang benar-benar bunyinya bahasa saja susah, harus inden dari India, alumni. Monggo ini ada pakarnya. Bisa membantu mengembangkan. Ini fenomena. Harus dijawab sama Pak Kapolri, kita Pak Kapolri. Terima kasih atas masukannya. Masukannya informasi. Informasi. Sebenarnya arahnya awal mula juga kita juga awal mula juga punya analisis ke sana, karena dosen kami punya analisis ke sana juga terkait tentang MBS. Nah, kita punya peluang di sana sebenarnya mahasiswa kita. Cuma memang harus ini kita butuh tenaganya, kelihatannya tidak cukup. Butuh tadi lembaga bahasa tadi, sehingga yang mengarah ke sana itu
ada ini, karena itu di mana-mana saya kira di kampus internasional itu kalau mau masuk itu pasti ada ini apa namanya program khusus dulu. Saya kira itu yang belum kita punya. Nah, sehingga input pembelajarannya itu sudah bagus dulu, minimal bahasanya standar di level C1, C2 atau B1 seperti itu. Kalau di IELTS kan tingginya seperti itu. Kalau bahasa Arab juga bisa juga diklasifikasikan, sehingga kalau itu tadi intinya bagus tadi. Nah, ini ke depan nanti ada program khusus itu, nah yang itu bisa menaikkan level kebahasaan mahasiswa. Nah, itu dan ini sudah dilakukan banyak kampus internasional, terutama malah saya kira pasti ada apa namanya program kursus ini sebelum masuk ke kampus ini, sehingga ketika sudah selesai program itu yang di bawah lembaga bahasa itu, nah itu nanti pembelajaran seperti tadi yang kita bicarakan di awal, idealnya seperti apa itu akan bisa tercapai. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada masukan dan mungkin masukan mungkin kita alihkan ke satu ke depan karena mengingat waktu sangat singkat, karena masih ada satu dari masalah. Jadi ada pendidikan agama Islam mungkin kita kembalikan kepada sebelum mungkin itu hanya yang dari saya bisa saya sampaikan. Aku berdoa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.